Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, dudukkan hati, tenangkan jiwa. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami menghampiri tahta yang maha tinggi, masuk dalam kekudusan. Kami memuji menyembah-Mu pada pagi hari. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipuji. Haleluya Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Diakan keagungan nama-Mu, sembah suci. Haleluya. Besar kuasa Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan. Mari katakan lebih lagi, katakan, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, muliakan keagungan nama-Mu, sembah suci. Haleluya. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji Tuhan. Amin. Kami menyembah Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, keagungan nama-Mu, sembah suci. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah Tuhan. Amin, amin, amin. Tak terukur betapa limpahnya, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, katakan bersama para malaikat, bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan.
pada saat hari ini. Haleluya. Jika kami ada sampai saat hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Layaklah kami memuji-Mu, layaklah kami menyembah-Mu ya Bapa. Hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Selamanya, selamanya Kau ditinggikan. Selamanya Kau ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Jika Engkau temui kami berlaku salah di hadapan-Mu, apa yang kami perbuat, apa yang kami pikirkan tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Bapa, saat ini kami rindu Engkau menegur, menasehati kami, mengajar kami melewati kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau melihat setiap hati kami yang haus akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu mau melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini Tuhan. Singkapkan Tuhan. Berikan kami hati yang mau menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami serahkan kebenaran firman-Mu pada saat hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya katakan tadi bahwa kita ada sampai saat hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita sehat, saudara-saudara kita sehat, orang-orang yang kita kasihi dalam perlindungan Tuhan, dalam pembelaan Tuhan. Sebab itu kita layak datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita, menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tidak saja hanya melewati perkataan ya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Artinya di sini ya kita harus mempersembahkan ya. Di Roma 12 ayat yang ke-1 itu mengatakan seperti ini Bapak Ibu.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan ini supaya kita menghayati kebenaran firman Tuhan itu dan benar-benar kita mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Benar-benar kebenaran firman Tuhan ini kita sungguh-sungguh minta Tuhan apa yang Tuhan nyatakan melewati kebenaran itu. Di Roma 12 ayat 1 ini Bapak Ibu sekali lagi saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, firman ini sungguh memberkati saya, sungguh menyadarkan saya, sehingga kita datang kepada Tuhan dan kita orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak sekedar hanya menjadi orang yang beragama, Bapak Ibu. Matius 5 ayat yang ke-20 mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Camkan Bapak Ibu kebenaran ini. Takut dan gentar kita mendengar kebenaran ini. Kalau hari-hari ini termasuk saya pada waktu-waktu sebelum saya mengerti akan kebenaran firman Tuhan, saya menganggap kekristenan itu hanya begini Bapak Ibu, karena bertahun-tahun, berabad-abad, ya bertahun-tahun bukan berabad-abad ya Bapak Ibu. Selama saya ada di dunia ini, saya itu diajarkan percaya Yesus itu selamat, benar, ya. Tapi bagi kita di sini kebenaran ini benar-benar setelah saya mengerti dan benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak semudah apa yang saya pikirkan pada waktu-waktu yang lalu. Karena pengajaran yang membuat saya, karena dulu waktu itu kalau sudah pendeta yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, kita percaya saja, ya, kita percaya saja kebenaran firman Tuhan, hanya percaya Yesus kau selamat, kau beribadah tiap minggu, berdoa, jangan melakukan ini. Cuma sekedar seperti itu Bapak Ibu. Mengikuti Tuhan tidak semudah itu. Sebab itu Matius 19 ayat yang ke-21 mengatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, dulu kita kebenaran firman Tuhan itu hanya sekedar membaca. Mending kalau membaca cuma hanya tiap minggu ke gereja, habis itu sudah Alkitab bertahun-tahun tidak pernah dibaca Bapak Ibu, sampai-sampai ya saya pernah pada waktu-waktu yang dulu ya termasuk keluarga kami ya, itu kalau Alkitab itu sampai berdebu setahun sekali, nanti tahun baru atau hari Natal baru dibuka Bapak Ibu. Tapi sekarang zaman canggih ya, ada HP ya, di sini ada Alkitab ya Bapak Ibu. Ya hanya sekedar kekristen itu cuma biasa-biasa saja. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah Bapak Ibu. Seperti orang kaya ini. Makanya Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, kita harus sempurna seperti Bapa. Menjadi orang Kristen itu harus serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Wah, mana bisa?
kita sempurna. Kita tidak mungkin menyamai Tuhan Yesus. Dia kan Tuhan. Bapak Ibu, ini kekristenan yang sejati. Sebab itu tadi di Matius 5 ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kebanyakan orang seperti ini, hidupnya seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, cara beragama, Bapak Ibu. Pada waktu-waktu yang lalu kalau ke gereja cuma hanya sekedar liturgi, ikut tata gereja. Kalau khotbah itu ada istilahnya minggu ini renungan dari ayat ini. Kalau berkhotbah, kalau supaya ditunjukkan bahwa aku ini hebat. Kadang-kala perkataan itu dibuat-buat tidak natural, tidak alami. Karena apa, Bapak Ibu? Cuma kebanyakan orang cuma hanya teori, dan dia tidak mengalami bersama-sama dengan Yesus. Tidak mengalami bahwa Yesus itu hidup dalam kehidupan ini, melewati yang namanya proses kehidupan. Menjadi orang Kristen itu sekali lagi Bapak Ibu Saudari tidak mudah kalau tidak mengalami benar-benar bersama dengan Kristus, perjalanan kita bersama Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bilang saya ada karena anugerah Tuhan. Saya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini, bukan berarti saya menganggap bahwa saya selebih dari orang lain. Bukan berarti saya mengatakan saya lebih sempurna dari orang lain. Saya bukan berkata saya lebih kudus dari orang lain. Tapi yang saya katakan hari ini Bapak Ibu, saya bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada saya bahwa kebenaran yang benar-benar benar, yang membukakan paradigma saya, pemahaman saya Bapak Ibu. Yang dulunya saya tidak mengerti, hanya percaya Yesus itu selamat, pasti masuk surga. Tapi kehidupan saya dulu kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya tahu sekali. Tapi setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita harus melebihi dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Bapak Ibu. Kalau enggak, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak cuma sekedar beragama, tidak cuma sekedar kita doa Bapa kami di mulut, memuji Tuhan, aku memujimu Tuhan, aku menyembahmu Tuhan. Tidak cuma hanya di mulut, tapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mempraktekkan, kita memuji Tuhan itu melewati perbuatan kita, sifat kita, pikiran dan perasaan kita. Itulah yang dikatakan kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Betapa indahnya kalau kita sudah melakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Setelah kita datang ke gereja, kita bersama-sama memuji Tuhan. Bersama para malaikat kami memujimu. Itu malaikat bilang, wow, memang betul mereka melakukan itu. Betapa luar biasanya kita bersama-sama malaikat di surga memuji dan memuliakan Dia. Amin, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita merasakan, kita benar-benar merasakan hadirat Allah. Kita benar-benar merasakan Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Amin. Banyak orang cuma fantasi ikut Tuhan, emosi kalau mau memuji Tuhan. Katanya kalau tidak keluar air mata, kalau tidak bergemetar begini gak ada Tuhannya, gak ada hadiratnya, gak ada Tuhan, itu gak ada. Belum tentu Bapak Ibu. Ya, yang terpenting hari ini kita mengecek diri kita, benar gak hidup kita ini udah benar atau tidak di hadapan Tuhan. Sudahkah kita terus memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan? Tuhan, hidupku ini udah layak gak?
Tuhan, apa yang membuat engkau di dalam kehidupanku menyakiti hatimu yang tidak menyenangkan engkau? Itu yang harus kita perkarakan dalam kehidupan ini Bapak Ibu, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sebenarnya menjadi orang Kristen itu sederhana, tapi berat, tapi sulit dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan. Tapi itulah kebenaran. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Kita harus laksanakan dan kita harus lakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita melewati kebenaran ini. Dulu saya, walaupun saya mendengar kebenaran firman Tuhan, yang penting hidupku acu tak acu aja, yang penting aku menjadi orang Kristen, aku sudah terekam sudah bahwa hanya percaya Yesus itu selamat. Ya saya katakan karena anugerah. Kalau hari ini saya mengerti tidak sekedar cuma hanya percaya Yesus kita selamat. Dan hari ini saya terus menggali kebenaran firman Tuhan dan mempraktekkannya, berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu, yang Tuhan ajarkan kepada kita ini. Itu tidak mudah. Sulit dilakukan, kadang-kadang meleset. Karena apa? Karena kita ini sudah terbiasa hidup di dalam keinginan dunia ini. Sudah melekat. Sebab itu tadi yang Matius 19 ayat 21 tadi mengatakan, kalau engkau mau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa artinya kebenaran ini Bapak Ibu? Tidak saja harta secara jasmani, secara ini ya Bapak Ibu. Tapi yang dikatakan ini adalah harta itu yang mengikat kita. Kita sulit meninggalkan kesenangan dunia ini. Bukan kita tidak boleh menikmati dunia ini Bapak Ibu. Tapi kebanyakan orang adalah yang utama adalah bagaimana hidupnya senang. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Tapi kalau orang tidak haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan dipuaskan. Kalau orang tidak benar-benar mencari Tuhan, takut dan gentar kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan jamah orang itu. Tidak mungkin Tuhan akan membentuk, memperindah orang itu atau memberikan pengertian kepada seseorang itu. Karena tidak punya kehausan, tidak punya tidak mengasihi Tuhan, tidak takut dan gentar kepada Tuhan. Tidak mungkin. Masih terikat dengan dunia, sulit melepaskan ini. Tidak bisa dia ikut Yesus. Makanya Tuhan bilang di ayat firman Tuhan ini mengatakan di Matius 19 ayat 21 ini, jual, lepaskanlah milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, kalau kita belum bisa melepaskan segala sesuatu milik kita, kita tidak mau. Tidak bisa datang kepada Tuhan. Harus lepaskan segala sesuatu, kebiasaan buruk kita, keinginan-keinginan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya tahu saya ini orang yang seperti itu Bapak Ibu. Saya bukan dari sejak remaja atau pemuda saya orang baik-baik. Sampai menikah pun saya baru bertaubat tahun 1990-an. Dan itu pun belum sungguh-sungguh. Baru tahun-tahun belakangan ini saya disempurnakan oleh Tuhan. Yang benar-benar kebenaran itu dibukakan kepada saya. Ternyata mengikuti Yesus itu seperti ayat yang ke Matius 19 ayat yang ke-21 ini. Kalau mau ikut Yesus itu harus sempurna seperti Bapa. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini standar menjadi orang Kristen. Baru saya sadar. Anugerah saya katakan Bapak Ibu. Anugerah.
Rasanya tidak mungkin kita bisa melakukan kebenaran ini. Jujur, saya dulu mengatakan, saya sering membaca kebenaran firman Tuhan ini. Saya rasakan tidak mungkin, yang kudus itu hanya Tuhan yang bisa. Karena kita kan tinggal di dunia, banyak berdebat. Tidak mungkin saya bisa kudus seperti Yesus, itu kan cuma Tuhan aja yang bisa kudus. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, setelah saya diproses oleh Tuhan, oleh karena kebaikannya, oleh karena kasihnya, melewati garapan Tuhan, baru saya mengerti dan saya mulai gitu ya dengan kebenaran firman Tuhan ini, dan saya mulai berjuang. Kalau kita tidak berjuang, tidak sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, tidak akan bisa kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini, yang sempurna ini. Karena Tuhan inginkan menjadi orang Kristen harus sempurna, harus serupa seperti Yesus. Ini standar menjadi orang Kristen. Memang bagi orang yang baru mendengar itu, sulit. Tapi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu hari ini mendengar kebenaran ini, itu kabar sukacita bagi Bapak Ibu Saudari. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu tidak salah masuk di tempat ini. Anugerah kalau kita dengan rendah hati menerima kebenaran ini. Tuhan tidak menuntut kita langsung instan kita bisa jadi melakukan sempurna kebenaran ini. Tapi sesuai standar masing-masing. Amin. Banyak diberi, banyak dituntut. Kalau saudara hari ini hanya baru mendengar dan saudara rendah hati meresponi kebenaran firman Tuhan ini, hanya meresponi, Tuhan akan memampukan kita. Amin. Hanya rahasianya Bapak Ibu saya katakan tuh sederhana saja. Hati kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita ada itu karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Kita bisa melakukan ini, kita sukses dan sebagainya, kita sadari bukan karena kehebatan kita, semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Karena apa? Karena kita mau melepaskan dengan rendah hati, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Kata Tuhan, kalau mau mengikuti aku, lepaskan segala milikmu yang mengikat kita. Cari Bapak Ibu apa yang mengikat diri kita, kita sulit untuk datang kepada Tuhan itu sungguh-sungguh. Banyak yang mengikat di dalam kehidupan kita. Karena saya ngomong ini karena saya adalah orang yang banyak terikat. Banyak sekali yang mengikat diri saya satu persatu dilepaskan oleh Tuhan. Itu memakan waktu yang sangat panjang. Tidak bulan lagi Bapak Ibu, bertahun-tahun. Tapi saya terus mau supaya hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau supaya hidup saya benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan nanti lihat, oh, kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Tuhan cari siapa yang mau melakukan kebenaran ini hari lepas hari. Di antara manusia dia cari siapa. Saya rindu saya orang yang kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan Tuhan. Dia cari siapa di antara kita yang berkenan, yang hari lepas hari hidupnya mau mencari dan mencari kebenaran Tuhan. Masa kita kepada orang lain kita bisa melakukan ini, Bapak Ibu, kalau ada tamu enggak usah deh pejabat, mungkin teman-teman kita yang mau datang bersama-sama dengan kita, kita cepat-cepat bergegas-gegas memperbaiki, membersihkan rumah dan sebagainya, karena kita akan didatangi oleh tamu. Tapi untuk kebenaran firman Tuhan ini yang membawa kita ke dalam kehidupan kekekalan, kenapa kita tidak sungguh-sungguh? Saya lihat ini Bapak Ibu, seperti saya dulu, Tuhan itu tidak dihargai.
Tuhan itu tidak dianggap bahwa dia itu ada, dia maha hadir dimanapun kita ada. Dimanapun kita ada, dia ada, Bapak Ibu. Jangan orang berkata, oh cuma di gereja yang ada Tuhan, duduk diam, doa. Saya dulu seperti itu. Waktu saya di gereja saya lama, masuk gereja, mulai menguduskan diri ceritanya, Bapak Ibu datang duduk, doa. Habis itu keluar gereja, haleluya, duniawi. Tidak seperti itu menjadi orang Kristen. Tuhan ada, Tuhan hadir dimanapun kita ada. Karena saya menghayati itu Tuhan hadir. Jadi setiap detik, menit, saya harus menjaga diri saya supaya hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu, kadang-kadang meleset. Saya cepat minta ampun pada Tuhan. Tuhan, aduh, aku meleset. Perkataanku, pikiranku, perbuatanku. Tapi aku berjanji Tuhan, aku terus mau berjuang untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Aku tidak mau menyakiti Engkau. Itulah kehidupan saya hari lepas hari, Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan inginkan. Yang ku kehendaki adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah Bapak Ibu, saya dulu nggak ngerti kebenaran ini. Apa sih yang dimaksud Tuhan itu melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya cari, saya tanya terus sama Tuhan. Itulah yang dikatakan orang haus dan lapar akan kebenaran. Itulah yang dikatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak fokus untuk ini, kita tidak akan pernah dibukakan. Setelah dibukakan Tuhan dan disampaikan, banyak orang, oh itu sesat. Yang mengatakan sesat itu karena dia tidak haus dan lapar, cuma hanya tahu percaya Yesus itu selamat, cuma sekedar itu. Setelah orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu seperti ini, kayak dia aja yang kudus, saya tidak peduli Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, dikatakan orang sombong kayak apa. Karena ini udah kebenaran yang saya alami. Tanpa pengalaman bersama Tuhan, tidak mungkin saya sampai hari ini Bapak Ibu gila-gilaan sama Tuhan, mencintai Tuhan gila-gilaan. Seperti Rasul Paulus, hanya Yesus keutuhan. Hanya dialah segala-galanya dalam kehidupan ini. Semuanya aku anggap sampah, kata Paulus. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sampah. Hanya yang kuingini Engkau saja. Hanya Yesus keinginanku, hanya Dia kerinduanku, Bapak Ibu. Kalau orang memiliki Yesus kerinduannya, dia pasti mengasihi sesamanya. Amin. Mengasihi dengan tulus. Melihat saudara, melihat teman, ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya bersama-sama kita akan melayani Tuhan nanti di kerajaan surga. Amin. Jangan sampai Tuhan, saudara-saudaraku, orang-orang yang kukasihi nanti ditolak oleh Tuhan karena tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini kebenaran Bapak Ibu. Ini berkat bagi kita. Jangan terlambat nanti saat kita ditata pengadilannya. Kita menyesal. Karena kita kekeh dengan pemahaman yang kita peroleh. Tidak mau melepaskan segala sesuatu yang Tuhan katakan ini. Karena gereja aku kan, pendetaku katakan begini, hati-hati Bapak Ibu. Ada pendeta juga bisa menyesatkan jemaatnya.
Banyak pendeta-pendeta yang menyesatkan umat-umatnya. Dan saya tidak menghakimi Bapak Ibu. Pendeta tidak berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar. Sebab kalau disampaikan seperti ini di gereja nggak laku. Dan gereja pun tidak dihadiri dengan orang-orang banyak di dalamnya. Tidak memiliki kolekte yang banyak, perpuluhan yang banyak. Saya tidak peduli itu Bapak Ibu. Saya takut nanti di tahta pengadilannya saya ditolak sama Tuhan. Esther, kenapa kamu tidak menyampaikan kebenaranku? Aku tidak berkenan atasmu. Nyakau, aku tidak pernah kenal kau. Saya tidak mau seperti itu Bapak. Saya benar-benar menjadi hamba Tuhan yang benar-benar menyampaikan kebenaran ini. Karena saya tahu, saya juga dulu begitu. Sebab itu saya berani berkhotbah hari ini. Saya berani menyampaikan kebenaran ini karena saya mengalami itu. Saya mantan orang-orang seperti itu, mantan hamba Tuhan, mantan pendeta seperti itu. Saya tahu trik pendeta. Hari ini saya berani membukakan itu. Dulu saya melayani Tuhan hanya punya motivasi, cari keuntungan. Biar aku dipuji, dimuliakan di Kalimantan Tengah, di mana-mana. Tuhannya tidak dimuliakan, yang dimuliakan adalah hamba Tuhan, pendeta katanya. Mengerikan Bapak Ibu. Saya bersyukur hari ini. Kalau orang mengatakan, Allah gereja itu kayak dia aja, syukur, saya suka. Orang gak suka, tidak mungkin, tidak Tuhan kirim orang-orang yang punya hati yang tulus. Amin. Saya percaya orang yang dikirimkan Tuhan di tempat ini benar-benar memiliki hati yang tulus kepada Tuhan. Kalau hatinya tidak benar-benar kepada Tuhan, tidak mungkin betah di sini. Amin, Bapak Ibu, tidak mungkin. Salah masuk kali. Seperti penampian Bapak Ibu. Ditampi kita ini. Itu kebenaran ini, bukan kata saya, kata Yesus. Maka kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jelas itu Bapak Ibu. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Bukan kata saya. Jadi jangan marah sama saya, jangan mata melotot sama saya. Ini kebenaran. Saya dulu juga saya juga nggak suka dengan ayat ini. Karena saya masih terikat dengan duniawi. Saya masih terikat dengan keinginan-keinginan dunia. Kalau dengar ayat itu panas, gelisah. Karena saya belum kudus. Banyak keinginan, hawa nafsu, keserakahan, keinginan. Jadi kalau mendengar ini sakit, panas rasanya. Tapi hari ini saya mulai meresponi kebenaran ini, mulai melakukannya. Walaupun belum sempurna Bapak Ibu. Mari jangan berlambat-lambat. Jangan menunda-nunda kebenaran ini. Kalau saudara menunda-nunda kebenaran ini akan mengalami kebinasaan. Sulit diubahkan. Sulit. Apalagi kalau sudah umur kayak saya ini menunda-nunda. Wah. Sulit diubah. Puji Tuhan saya katakan, anugerah seumur-umur kayak umur saya ini. Hari ini dianugerahkan dengan kebenaran ini, dan saya mulai berjuang melakukannya. Terus mencari perkenanan Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Apa yang harus kuperbuat? Terus saya minta kepada Tuhan. Tuhan nyatakan Bapak Ibu.
Tuhan nyatakan, ini Esther yang belum kamu lakukan. Ini tugasmu yang kamu harus laksanakan. Sibuk dengan urusan seperti itu. Waktu yang ada jangan disia-siakan. Karena pada waktu-waktu yang lalu, waktu banyak disia-siakan. Jadi sekarang saya benar-benar, oh Tuhan terima kasih. 2 hari ini saya benar-benar, Tuhan katakan, karena saya minta kepada Tuhan, Tuhan apa yang belum kulaksanakan tugasku. Jangan sampai nanti aku mati menutup mata, aku tidak menyelesaikan tugasku. Tuhan bilang, ya engkau, aku tidak kenal engkau karena engkau melakukan kejahatan. Artinya karena aku tidak menyelesaikan, tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, apalagi saya sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai gembala jemaat di tempat ini, banyak diberi, banyak dituntut oleh Tuhan. Nah saudara yang sudah diajarkan lewati kebenaran firman Tuhan ini, saudara tidak melakukan, juga saudara menutup mata, saudara ditanya oleh Tuhan di tahta pengadilannya. Maaf, saya tidak menakut-nakuti saudara, tapi ini kebenaran firman Tuhan, kabar sukacita bagi kita semuanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan bagi kita. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Artinya ini suatu perkara yang besar bagi kita. Sulit kita melakukan kekudusan, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan itu. Tidak mudah. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang haus dan lapar, bagi orang yang takut dan gentar kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari, semoga kita semuanya dianugerahkan seperti apa yang Tuhan taruhkan kepada saya ini. Saya rindu Tuhan, dan saya bilang sama Tuhan, pakai aku Tuhan, utuslah aku kepada setiap umat-umat-Mu yang belum mengerti akan kebenaran ini. Apapun harga yang dibayar, tidak mudah harga yang dibayar Bapak Ibu. Sebab itu 2 hari yang lalu Tuhan bilang kepada saya melewati doa, Tuhan kasih hikmat kepada saya. Kalau kamu memang mau menjadi berkat bagi setiap orang, bagi setiap sesamamu, orang-orang yang kamu kasihi, tidak cuma sekedar kamu ngomong Esther, lakukan dalam dirimu. Ada orang datang, Bu bantu saya dengan uang, karena saya sudah habis ini. Itu berulang-ulang. Secara manusia ini zaman susah, saya juga butuh uang, saya butuh juga uang dalam pelayanan ini. Banyak keperluan yang saya lakukan. Kamu terus minta-minta terus. Ada pikiran saya mengatakan seperti itu, udah. Tapi saya gelisah. Dan Tuhan berkata kepada saya, Bapak Ibu, buat saya gelisah. Dan Tuhan, kenapa hatiku gelisah? Kenapa hatiku gak enak Tuhan? Tuhan bilang, kamu memberi segitu tidak membuatmu miskin Esther. Sulit untuk melepaskan itu Bapak Ibu. Itu melewati proses. Saya katakan, saya ngomong tadi bukan berarti saya sudah hebat. Saya diuji di keseharian saya, diperhadapkan dengan orang yang datang. Banyak hal Bapak Ibu, harga yang saya harus bayar. Saya disakiti, saya difitnah. Apakah saya mengampuni dengan tulus? Saya diperlakukan tidak adil. Apakah saya mengampuni mereka dengan tulus? Itu tidak mudah. Inilah kebenaran. Tidak mudah menjadi orang Kristen itu Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap bahwa ikut Kristen ke gereja kamu udah benar. Kamu udah layak di hadapan Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Terus gimana Bu?
Gak usah ke gereja. Bukan begitu Bapak Ibu Saudari. Ke gereja itu penting. Mendengar kebenaran firman Tuhan dan dipraktekkan dalam kehidupan. Lebih parah yang gak ke gereja. Artinya di sini kita harus melakukan kebenaran ini, praktekkan dalam kehidupan ini. Sulit. Tapi inilah kekekalan. Harta kita itu yang kita nanti bawa ke sana. Tuhan lihat kita sudah serupa seperti Yesus enggak? Sudah enggak kita mengikuti jalan-jalannya? Sudahkah kita mengikuti teladan yang Tuhan sudah contohi? Dia menderita di kayu salib bagi saya dan saudara. Itulah menjadi orang Kristen yang dia teladani, itu menderita di kayu salib. Dia rela berkorban bagi saya dan saudara. Tapi banyak orang menganggap bahwa sudah Tuhan Yesus sudah berkorban, kita sudah lunas dibayar. Bukan begitu cara kita menanggapi, memahami pengorbanan Yesus di kayu salib. Justru kita berhutang kepada Tuhan. Amin. Kita berhutang kepada Tuhan itu artinya kita memberi hidup kita, mengikuti jalannya, mengikuti jejaknya. Amin. Saya katakan Tuhan kita tidak menderita seperti Yesus Bapak Ibu, tetapi setidaknya kita harus mengikuti jejaknya, jalannya. Kita harus menanggalkan segala sesuatu keinginan kita apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau aku begini, aku berkenan gak di hadapan-Mu? Tuhan, kalau aku mau seperti ini, sesuai dengan pikiran-Mu gak Tuhan? Tidak menyakiti hati-Mu gak Tuhan? Memang kelihatannya lebay. Sok banget, sok kudus, sok suci. Ya itulah yang Tuhan inginkan. Karena kita ini udah dibayar dengan lunas. Kita sudah dimiliki Tuhan 100% Bapak Ibu. Kalau kita menganggap hidup kita itu sudah 100% dimiliki oleh Tuhan, kita tidak punya hak sedikit pun. Amin. Kita tidak punya hak mengikuti keinginan kita Bapak Ibu. Sebab itu saya katakan, Tuhan, apa yang kulakukan ini udah berkenan enggak? Karena saya mengakui bahwa saya milik Tuhan 100%. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jangan cuma nyanyi toh. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tapi 2 langkah dia sendiri yang mengatur langkahnya. Bukan Tuhan lagi. Jadi setiap detik, menit itu Tuhan yang mengatur kita. Tuhan memperhatikan kita karena kita tahu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Amin. Kalau kita meleset, kita minta ampun kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, aku gagal hari ini. Aduh, aku gagal. Tapi jangan kita sengaja Bapak Ibu. Kita udah berjuang, kadang-kala memang kita meleset. Tuhan memaklumi itu. Amin. Dan Tuhan bilang, yuk bangkit lagi, terus berjuang. Dan berjuang. Berjuanglah ke pintu yang sempit itu, kata Tuhan. Amin. Kita mau menuju ke surga itu berjuang Bapak Ibu. Sulit. Gak mudah masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Aduh, orang kok gak sadar. Saya berdoa kepada Tuhan, singkapkan apa yang mengikat pemahaman orang sehingga orang sulit untuk dilepaskan pemahamannya. Tuhan, lepaskan pemahaman yang dangkal yang membuat mereka percaya Yesus cuma percaya Yesus selamat. Buat pengertian Tuhan supaya mereka sadar bahwa kerajaan surga itu tidak mudah. Harus berjuang di dalamnya, harus melakukan kehendaknya, harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Itu kebenaran. Amin. Nyata itu kebenaran Bapak Ibu. Jangan dibodohi oleh kuasa-kuasa kegelapan yang menyesatkan kita. Mari kita gemetar, takut dan Tuhan tolong aku, jangan aku terikat dengan
kuasa kegelapan yang mengikat aku sehingga aku nanti ditolak sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari ini kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku, buat aku mengerti apa yang Kau ingini dalam hidupku. Minta Tuhan, tolong aku supaya aku mengerti apa maksud-Mu, apa kehendak-Mu Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Hormati Dia kalau kau memang percaya kepada Dia. Kalau kau menjadi Kristus yang benar-benar menjadi miliknya, hargai, hormati Dia setiap menit, ya, detik, menit, waktu, hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ini kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita. Memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatku, sampai akhir setia. Dari jauh memandang perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan, semua saleh. Katakan, bawa aku ke sana. Ajar aku setia. Mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak kuingini lagi
tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlalu di sana. Seperti Abraham sahabatku, akhir dari jauh memandang negeri perjanjian. Karena surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat menemukan semua salehnya. Bawa aku ke sana, ajar aku setia Tuhan, mengerti semua maksud dan jalan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Ini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Ini lagi indahnya dunia ini, karena aku yakin yang Kau sediakan. Karena aku yakin yang Kau sediakan. Bapak Ibu, dengan hatimu sungguh-sungguh datang kepada Dia. Setelah kebenaran firman Tuhan disampaikan bagi kita pada saat hari ini kebenaran yang benar-benar Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Percaya saja Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak akan menyesal kalau Bapak Ibu datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengajar kita, Tuhan akan sendiri datang membentuk kita. Berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pengertian bagi kita. Kita minta kepada Tuhan, beri aku pengertian Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Apa yang harus kulakukan, apa yang belum berkenan dalam hidupku Tuhan, yang Kau tidak suka atas hidupku. Saudara datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan saudara akan dituntun olehnya. Saudara akan mengikuti Dia. Kalau saudara mau datang dengan segala kerendahan hati saudara, untuk melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Tanya Tuhan, apa yang masih mengikat diriku Tuhan? Aku rindu ikut Engkau. Tidak cukup aku cuma beragama Kristen, tapi aku mau ikut Engkau. Aku dimiliki oleh Engkau. Aku tidak mau Engkau menolak aku nanti, karena aku tidak melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidupku selama aku ada di dunia ini. Karena aku tahu di dunia ini kita sementara, kita hanya menumpang
Bapak Ibu. Kita melihat keadaan dunia hari ini tidak pernah menjanjikan kita. Dunia semakin gelap. Dunia semakin sulit, sukar. Hari-hari ini Tuhan katakan, saudara komitmen di hadapan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia hadir, dia maha hadir. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, Kamu berkati setiap kami semuanya. Setiap kami yang berkomitmen, yang benar-benar rindu akan melakukan kehendak-Mu. Bapak, Kau terus menuntun kami semuanya, sehingga kami tetap setia sampai kami tiba di rumah-Mu. Ini kerinduan kami, ini kerinduan hamba-Mu buat orang-orang yang Kukasihi, teman, saudara-saudaraku ya Tuhan, anak-anakku, cucu menantuku Tuhan. Aku rindu semuanya kami ada bersama-sama. Kau menyambut kami di kerajaan surga nanti Tuhan. Untuk Jemaat GBI Bukit Raya juga, dimanapun mereka berada saat hari ini, Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan tolong Bapa, kasihani kami. Mampukan kami melakukan kehendak-Mu. Jangan sampai kami menyesal nanti Tuhan, kalau sudah tidak ada waktu lagi. Karena ini ada waktu, kesempatan kami untuk melakukannya. Tolong kami Tuhan, tuntun kami, pegang tangan kami, jangan lepaskan kami Bapa. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa. Tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan. Pegang erat-erat tangan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran. Terima kasih buat kehadiran-Mu bagi kami pada pagi dan siang hari ini. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan